Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lusma Lestari, NIM 1844798. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6 STIE Sultan Agung Pematang Siantar dengan mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang contoh pelanggaran etika akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau begitu langsung saja kita ke contoh kasus, yaitu penelitian KOSO pada kasus kecurangan. Merujuk pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO. Kecurangan fraud dalam pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat memberikan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap para investor dan eksekutif. Penelitian KOSO tersebut dengan menelaah tuduhan kecurangan laporan keuangan yang diselidiki oleh Securities and Exchange Commission atau SEC dalam kurun waktu 10 tahun antara tahun 1998 sampai 2007. Menemukan fakta bahwa berita dugaan kecurangan telah mengakibatkan penurunan abnormal harga saham rata-rata 16,7% dalam 2 hari setelah diumumkan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kecurangan seringkali mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa efek atau harus menjual aset, dan 9 dari 10 kasus-kasus SEC tersebut menyebutkan CEO dan CFO perusahaan yang bersangkutan diduga terlibat dalam kecurangan. Chairman KOSO David Lensitel mengatakan bahwa analisis mendalam dalam penelitian tersebut terkait tentang sifat, jangkauan, dan karakteristik dari kecurangan pelaporan keuangan memberikan pemahaman yang sangat membantu tentang isu-isu baru dan berkelanjutan yang perlu segera ditangani. Semua pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan harus terus berfokus pada cara-cara untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan, kata Lensitel. KOSO berencana untuk mensponsori penelitian lanjutan mengenai kecurangan pelaporan keuangan, serta pengembangan lebih lanjut pedoman pengendalian internal untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian KOSO di atas menelaah hampir 350 kasus dugaan kecurangan pelaporan keuangan yang diselidiki oleh SEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poin yang pertama yaitu kecurangan keuangan memengaruhi perusahaan dari semua ukuran, dengan median perusahaan memiliki aktiva dan pendapatan hanya di bawah 100 juta dolar. Poin kedua yaitu median kecurangan adalah 12,1 juta dolar, lebih dari 30 kasus dengan masing-masing kasus melibatkan jumlah lebih dari 500 juta dolar. Poin yang ketiga yaitu SEC menyebutkan CEO dan CFO terindikasi terlibat pada 89% dari kasus kecurangan. Dalam waktu 2 tahun penyelesaian penyelidikan SEC, sekitar 20% dari para CEO atau CFO berlanjut pada dakwaan, serta lebih dari 60% diantaranya divonis bersalah. Poin keempat, kecurangan mengenai pendapatan tercatat lebih 60% dari kasus. Poin kelima yaitu banyak karakteristik yang biasanya menjadi pengamatan umum Dewan Direktur dan Komite Audit, seperti ukuran, frekuensi rapat, komposisi, serta pengalaman tidak berbeda secara signifikan antara perusahaan yang terlibat kecurangan dengan yang tidak. Upaya-upaya pengaturan tata kelola perusahaan terbaru tampaknya telah mengurangi variasi dalam karakteristik terkait Dewan Direktur yang diamati. Poin yang keenam yaitu 26% dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kecurangan mengganti auditor selama periode yang diteliti dibandingkan dengan hanya 12% dari perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat. Poin ketujuh yaitu berita awal dalam media massa mengenai dugaan adanya kecurangan mengakibatkan penurunan tidak normal harga saham rata-rata sebesar 16,7% untuk perusahaan yang terlibat kecurangan dalam 2 hari setelah pengumuman. Poin yang kedelapan yaitu berita mengenai investigasi SEC atau Departemen Kehakiman mengakibatkan penurunan tidak normal harga saham rata-rata 7,3%. Poin yang kesembilan yaitu perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa efek,
atau melakukan penjualan aset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat kecurangan. Penelitian KOSO dilakukan oleh 4 profesor akuntansi, yaitu Mark S. Beasley dari North Carolina State University, Joseph V. Carcelo dari University of Tennessee, Dana R. Hermanson dari Kennesaw State University, dan Terry L. Neal dari University of Tennessee. Penelitian ini mengupdate penelitian KOSO sejenis sebelumnya diterbitkan pada tahun 1999 untuk kasus-kasus kecurangan pelaporan keuangan dekade 1987 sampai 1997. Profesor Beasley, yang juga merupakan anggota Dewan KOSO, mencatat bahwa penelitian tambahan diperlukan untuk lebih memahami perbedaan dalam proses seputar Dewan Direksi dan Komite Audit. Kita perlu untuk menentukan apakah ada proses tertentu berkaitan dengan Dewan Direksi yang dapat memperkuat pengawasan mereka terhadap risiko-risiko yang mempengaruhi laporan keuangan, katanya. Selain itu, mengingat jumlah kecurangan diperiksa dalam penelitian ini terbatas dan terkait dengan jangka waktu setelah penerbitan Sarbanes-Oxley Act of 2002, termasuk implementasi Seksi 404. Penelitian lebih lanjut diperlukan sebelum dapat diambil kesimpulan tentang dampak SOX terhadap dalam mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Kesimpulan dari KOSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi. Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional, yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern perlu diketahui oleh seluruh komponen organisasi karena sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dan merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Adapun sarannya yaitu penelitian KOSO ini sangat penting, di mana penelitian ini untuk memperkuat pengawasan terhadap risiko kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi untuk mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Dan itulah sekilas tentang persentase yang saya berikan untuk tugas dari etika profesi. Kurang lebih saya minta maaf. Saya Linda Lusma Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.